yang beribadah bersama-sama dengan kami secara online di rumah. Kami menyapa selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai kita dalam sukacita dan di dalam kesehatan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada minggu ini, pada kesempatan ini kita kembali boleh berkumpul, boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Disebut dalam minggu ke-19 setelah Trinitatis. Minggu ke-19 setelah Trinitatis adalah minggu di mana kita memasuki minggu Trinitatis atau Allah Tritunggal. Allah yang kita kenal di dalam Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang setiap hari menyertai kita. Dan ini minggu yang ke-19 kita memasuki minggu ini supaya kita diingatkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ada Tuhan yang memelihara, menyertai, dan memberikan kita tuntunannya. Dan tuntunan Tuhan pada minggu ini ada dalam tema siap sedia memberitakan firman Tuhan. Inilah penuntun bagi kita pada minggu ini, yang akan kita baca dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, atau 2 Timotius pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kami mau mengajak Bapak Ibu sekalian, kita membacanya satu perikop penuh, supaya kita bisa sama-sama melihat, merenungkan firman Tuhan ini sebagai pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Surat 2 Timotius pasal yang keempat dimulai dari ayat yang pertama hingga ke-8, kita akan membaca secara bergantian. Dalam terjemahan baru yang kedua atau TB2, kami akan bacakan. Dan kami minta juga Bapak Ibu Prokantor mewakili jemaat untuk bersama-sama ikut membacanya. Kami mulai. Di bawah perikop penuhilah panggilan pelayanmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepada kamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun, engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadaku,
melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tema minggu ini tema yang berisi pesan yang penting bagi kita, yaitu kita harus siap sedia memberitakan firman Tuhan. Siap sedia memberitakan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, siap sedia memberitakan firman. Sudah siap opung-opung? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda PPR, kok makin lemas suaranya? Ini pesan, ini panggilan, ini yang mau dilakukan orang percaya. Siap sedia memberitakan firman Tuhan. Dan ini yang mau kita renungkan. Untuk apa orang Kristen harus siap sedia memberitakan firman Tuhan? Ini yang mau kita ketahui bersama. Dan kalau enggak siap, apa yang terjadi? Dan kalau sudah siap, apa yang akan diperoleh? Tapi kalau kita tidak siap dan tidak mau melakukan, apa dampaknya bagi kita? Ini penting. Karena itu saya sangat bersyukur sekali tadi ketika mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman pemuda, remaja. Bapak Ibu, apakah kita mendengarkan pesan lagu itu? Lagu itu mau mengingatkan kita, dan lagu itu tadi diberi judul bahwa penderitaan selalu akan berubah. Namun di dalam berbagai penderitaan itu, kita harus sadar bahwa penderitaan itu gak akan pernah berhenti. Sampai kita pun akan pulang, dipanggil oleh Tuhan dalam kematian, kita akan menghadapi penderitaan. Pertanyaannya, bapak-bapak, kalau hari ini Amang semua dipanggil Tuhan sudah siap? Bapak-bapak, oh agak berat menjawabnya ya. Kalau hari ini kita dipanggil Tuhan untuk kembali dalam kematian kita di dunia ini, sudah siapkah? Ya, ada yang bilang belum. Ibu-ibu, kalau hari ini kita dipanggil pulang, sudah siapkah? Ada yang siap, ada yang bilang, aduh gimana ini Amang? Anakku masih kecil. Belum selesai lagi yang kami bangun. Ini pertanyaan yang sering sekali harus dijawab di dalam iman. Karena memang dunia ini gak bisa menjawab itu. Tapi kami bersyukur tadi lewat persembahan pujian. Saya sampaikan sama Amang calon penatua Siregar. Amang, ini berat sekali lagu ini. Beratnya itu apa? Kita bersyukur dikasih gambaran firman Tuhan bahwa hanya Yesuslah yang sanggup mengatasi itu. Tapi di dalam renungan pujian itu kita diingatkan, kalau kau dipanggil hari ini, sudah siap belum? Saya hanya bertanya sama bapak-bapak dan sama ibu-ibu. Kalau sama anak muda ditanya, pasti belum siap. Karena belum ada pacarku Amang. Belum ada yang dapat kuperoleh. Tapi persoalannya bukan itu Bapak Ibu. Persoalannya adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen menyadari panggilan keselamatan itu. Ini yang tidak bisa dimengerti dengan baik oleh banyak orang. Bagaimana orang bisa menyadari panggilannya itu menghadapi tantangan zaman? Bagaimana orang Kristen menyadari hidupnya sebagai orang Kristen, tapi dia juga tidak terkontaminasi dengan zaman? Bagaimana orang Kristen sadar bahwa dalam hidupnya ada Kristus, sehingga dia nggak boleh berbuat seperti yang dunia lakukan? Bagaimana menyadarinya? Ini yang kadang-kadang sulit. Kita percaya sama Tuhan. Kita hidup dalam iman Kristen. Tapi pertanyaannya, ketika ada tantangan, ketika ada persoalan, ketika ada penderitaan, kadang-kadang ini membuat kita tidak siap menghadapinya. Bukankah demikian? Sekarang kondisi semakin sulit. Anak-anak juga
begitu berat menghadapi tantangan pekerjaan. Harga-harga semakin berat. Bahkan saya dengar dari ibu-ibu belakangan ini semakin panik. Kenapa? Karena di Depok sering terdengar suara pesawat tempur. Wah, ini bagaimana ini? Sudah latihan ini tentara angkatan udara. Kayaknya makin gawat ini nanti kondisi kehidupan kita. Padahal bukan itu ya Bapak Ibu. Ya memang mereka mau latihan supaya latihan bisa melakukan tugas-tugas mereka begitu. Tapi situasi kondisi yang sulit ini kadang-kadang membuat kehidupan kita diperhadapkan dengan satu hal yang tidak pasti. Satu hal yang tidak bisa kita pasti alami dan jamin. Karena itulah Bapak Ibu, kenapa Paulus memberikan gambaran kepada Timotius. Supaya Timotius juga tidak terkontaminasi dengan kondisi yang ada pada zaman itu. Supaya Timotius tidak berubah karena hal-hal yang tidak baik pada zaman itu. Saya mau tanya sama kita, apakah kita percaya bahwa lingkungan bisa merubah orang baik menjadi jahat? Apakah kita percaya lingkungan yang baik bisa merubah orang yang jahat menjadi baik? Artinya, peran lingkungan itu punya pengaruh yang besar. Persoalannya Bapak Ibu, mana yang paling berpengaruh? Lingkungan baik atau lingkungan yang buruk? Mana yang paling sering kita lihat di sekitar kita yang berpengaruh? Yang buruk atau yang baik? Gak usah jauh-jauh. Lihat sosial media. Berita yang mana yang paling viral? Berita yang baik atau berita yang buruk? Sekarang sedang viral Ratu Entok. Semua ketawa, berarti tahu berita itu. Yang buruk itu begitu kuat mempengaruhi kehidupan manusia. Apakah itu hanya terjadi, Amang Pendeta, di zaman sekarang? Ternyata firman Tuhan memberikan gambaran bagi kita. Ini sudah dikasih tahu oleh Paulus. Orang-orang Kristen harus mengenal tanda-tanda zaman, apa yang mempengaruhi orang. Mari kita lihat, apa yang terjadi pada zaman Rasul Paulus bagi orang-orang Kristen. Ini orang Kristen loh. Dan orang-orang Kristen pada zaman Paulus itu harus diingatkan dengan firman Tuhan. Tugas siapa itu? Tugas Timotius pada waktu itu. Sekarang ini yang menjadi tugas kita, mari kita lihat. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Supaya tahu kita apa persoalan pada waktu itu. Kita akan baca, laki-laki baca ayat yang ganjil, perempuan baca ayat yang genap. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, dimulai dari laki-laki, 2, 3, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpanjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini terjadi di zamannya Paulus dan Timotius. Bukan di zaman sekarang. Kalau kita bandingkan berarti lebih parah mana? Lebih mengerikan mana? Zaman dulu apa zaman sekarang? Ini penting. Makanya Paulus memberi pesan yang pertama bagi orang-orang yang membaca surat ini. Kita harus sadari itu. Waspada, berjaga-jaga.
Karena kadang-kadang tanpa kita sadari, ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi yang menghormati orang tua. Saling berkhianat, suka menjelek-jelekkan, merasa berlagak tahu. Bahkan yang lebih parah adalah mereka itu rajin beribadah, menjalankan ibadah, tapi sebenarnya mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan hanya terjadi sekarang. Dari dulu ini sudah terjadi. Dan situasi ini yang mau disampaikan oleh Paulus supaya Timotius harus bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Karena kalau tidak ada yang memberitakan firman Tuhan, orang-orang Kristen pada waktu itu yang terpengaruh dengan zaman itu akan binasa. Orang-orang Kristen pada waktu itu yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, kalau tidak ada yang mengingatkan mereka tentang kehidupan mereka, mereka akan binasa. Kenapa? Semua akan dihakimi, baik hidup maupun mati. Karena itulah Paulus memulai pasal 4, pada ayat yang pertama, Paulus memberikan pernyataan iman. Apa dikatakan Paulus? Di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya Paulus mau bilang, Timotius ingatlah, dunia ini tidak tahu akan ada penghakiman. Sebab dunia ini akan hancur dan binasa. Tapi engkau sudah percaya kepada Kristus, nanti akan ada penghakiman di hadapan Allah. Yesus Kristus yang akan menghakimi itu. Berarti kita diingatkan. Kalau kita sekarang dipanggil, mati, apakah kita sudah siap? Karena itu pengakuan Paulus di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang akan menghakimi. Maka ini yang mau memberikan pesan kepada Timotius. Timotius, hati-hati kau. Jangan sampai engkau terpengaruh dengan zaman yang membuat rusak persekutuan. Bapak Ibu, inilah yang mau mengingatkan kita. Lingkungan itu bisa merusak hidup kita, bisa merusak anak-anak kita. Berapa banyak ibu-ibu yang khawatir, aduh Amang, aku agak cemas sekarang. Kenapa? Karena anakku sudah berteman itu dengan yang tidak seiman katanya. Rajin datang ke rumah. Bahkan kalau dia datang kepada saya, cium tangan. Mantap sekali lah. Tapi dia pakai yang bukan seiman. Takut saya sekarang, Amang. Kenapa Inang takut? Iyalah, jangan-jangan nanti dia pacaran, akhirnya salah jalan. Ibu-ibu banyak yang takut. Bukan hanya ibu-ibu, orang tua yang menyekolahkan anaknya sekarang ketakutan. Kenapa? Karena ada juga orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang di situ mungkin pengajarannya bukan pengajaran Kristen. Jadi orang tua ini kaget. Kenapa? Setiap kali pulang ke rumah yang diucapkan salam yang berbeda. Bukan shalom, bukan horas, bukan yahovu, bukan menjuah-juah, bukan. Tapi salam yang berbeda dengan keyakinan kita. Dan kalau mau berdoa pun, doanya sudah dihafal, bukan doa Kristen. Wah, ketakutan kami sekarang, Abang. Inang gak takut nanti pahupu Inang juga begitu? Takut. Siapa yang gak takut? Inilah yang disebut dengan lingkungan yang buruk mempengaruhi kehidupan manusia. Karena itulah Paulus bilang, jauhilah itu. Ayat yang kelima tadi pasal yang ketiga. Semua yang buruk itu jauhi. Artinya jaga jarak dengan yang buruk itu. Tapi Paulus mau bilang, kuasai dirimu, perlengkapi dirimu, dan siaplah untuk memberitakan firman. Nah, berarti bukan disuruh menjauhi untuk meninggalkan. Tapi menjauhi supaya kita tidak terkontaminasi, namun dipersiapkan untuk memberitakan firman. Ini pesan Paulus yang pertama. Kita harus berjaga-jaga untuk itu. Pesan yang kedua adalah,
Paulus mau supaya Timotius harus berpegang kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sumber pengetahuan. Sebab firman Tuhan itu membuat kita mengerti bahwa enggak ada yang bisa kita lakukan setiap hari. Beberapa minggu yang lalu, jemaat kita sharing kepada kami, Amang, aku tidak sanggup lagi untuk mendidik anakku. Semakin besar, semakin gak bisa dia kunasehati. Semakin besar, semakin gak mampu aku Tuhan untuk mengajarkannya. Karena dia melawan. Apa yang saya bilang, melawan. Bahkan dia bisa pergi. Bahkan dia bisa meninggalkan rumah. Semakin takut saya, Amang. Inang, apakah itu hanya terjadi sekarang? Tidak. Di zaman Timotius, itu sudah terjadi. Bahwa banyak anak tidak menghormati orang tuanya. Anak menyombongkan diri. Kenapa? Karena lingkungan yang buruk itu membuat manusia tidak punya lagi sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Makanya Paulus mau bilang, hei Timotius, jangan lupa engkau, meskipun lingkungan yang kau hadapi itu buruk, tapi ingatlah sejak kecil engkau sudah mendengarkan firman Tuhan dalam kitab suci. Dari mana kita bisa tahu? Mari Bapak Ibu kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-15, sama-sama kita baca. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-15, kalau kita sudah menemukannya kita katakan amin. Kita baca 2-3 ayat. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus. Berarti ternyata penting sekali firman Tuhan itu sejak kecil, bukan ketika CD. Ini bahayanya. Firman Tuhan itu penting bukan sejak menikah. Sejak kecil, firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah, mengajar, dan membawa orang mendekat kepada kebenaran. Itu yang kemudian ditegaskan oleh Paulus. Berarti Bapak Ibu, berpegang pada firman Tuhan, itu sangat penting untuk dihidupi orang Kristen menghadapi situasi yang sulit ini. Gak ada kekuatan kita tanpa firman Tuhan. Gak ada kekuatan kita tanpa firman Tuhan. Maka harus dipegang firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini yang membuat kita tahu bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit. Karena itu saya katakan kepada jemaat kita, Inang, kenapa anak itu tidak mau lagi untuk mendengarkan nasihat? Itulah Amang. Kadang-kadang kami juga sudah kerja pontang-panting. Suami saya kerja, saya kerja. Tapi kadang-kadang tidak dihargai oleh anak-anak. Sudah hupas singot do Amang, tapi nggak ngerti juga. Mana tahu kalau Amang yang mengingatkan, dia akan berubah. Saya tanya sama kita Bapak Ibu, emang kalau pendeta yang mengingatkan pasti berubah? Belum tentu. Betul nggak Ibu-Ibu? Bisakah seseorang hanya karena pendeta yang mengingatkan berubah? Bisa ya? Bisa tidak. Kenapa bisa ya? Kalau dia mau dengar, dia akan berubah. Tapi kalau dia tidak mau dengar, dia tidak akan berubah. Maka berarti bukan manusia yang mengubah. Bukan pendeta yang mengubah manusia. Bukan orang tua yang mengubah anak. Bukan suami yang mengubah istri. Bukan istri yang mengubah suami. Bukan anak yang mengubah orang tua, tapi siapa yang mengubah manusia? Paulus sudah jawab itu dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Mari sama-sama kita baca. Tadi ayat 15, sekarang ayat 16. 2 Timotius 3
ayat 16. Kita baca 2, 3 ya. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Siapa yang melakukan itu Bapak Ibu? Allah. Lewat firman-Nya yang kita baca dari kitab suci, Alkitab. Jadi jangan pernah harapkan orang lain berubah kalau dia tidak dengarkan firman Tuhan. Makanya Tuhan di perjanjian lama tadi memanggil Musa. Musa, sampaikan firman-Ku kepada umat Tuhan di Mesir. Tuhan gak bisa aku bicara. Gak pandai aku bicara. Tuhan marah. Bukankah ada abangmu, Harun? Kau pakai dia supaya sampaikan firman-Ku. Kalau tidak ada yang menyampaikan firman, dunia makin kacau. Kalau tidak ada lagi orang yang mendengarkan firman, hidup keluarga bisa hancur. Kalau tidak ada lagi yang menyampaikan firman, terjadilah pembunuhan, terjadilah perzinahan, terjadilah pencurian, terjadilah dusta, terjadilah mengingini sesamamu. Jangan mengingini istrinya, jangan mengingini parumainmu. Sekarang semua orang mau mengingini. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan berita, dan itu justru berita yang menyesatkan. Kenapa? Karena banyak orang mengambil kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang menurut dia. Ya kan gak salah kita memviralkan fakta. Kan gak salah kita memviralkan keadaan. Betul gak salah. Tapi mana yang lebih baik? Memberitakan firman atau memberitakan hal yang buruk? Banyak status sosial media dan itu diposting, di-share banyak orang. Si matuaku menyala. Begitu. Parumain sama si matua menyala. Karena berita yang heboh itu. Bapak Ibu, apa keuntungannya kalau yang buruk itu di-share? Maka itu yang ditonton, itu yang ditangkap oleh sosial. Berapa banyak orang mau share, berapa banyak orang mau memberitakan yang baik. Maka Paulus mau bilang sama Timotius, beritakan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu mampu untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itulah kenapa sejak kecil anak-anak harus diajarkan firman Tuhan. Dari kecil harus diajarkan untuk mereka dengarkan firman Tuhan. Kalau enggak, melawan nanti sama orang tua. Dan kalau anak melawan di usia pertumbuhannya di masa remaja, jangan salahkan anak. Berarti kita terlambat untuk memberikan firman Tuhan. Sekalipun orang tua menghadapi masa pertumbuhan anak, masa pubertas namanya, dia mencari identitas jati diri. Pasti ada masa dia sudah mulai mengambil keputusan sendiri. Pasti akan berbeda dengan orang tua. Tapi ketika firman Tuhan itu menegur dia, boleh enggak kau marah dan berbuat jahat sama orang tuamu? Dia akan sadar. Anak tidak akan berani berbuat jahat sama orang tua. Kenapa? Karena itu sudah dia terima sejak kecil. Seperti Timotius. Karena itu Bapak Ibu jangan khawatir. Jangan takut. Kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Paulus mau bilang, beritakan itu. Kasih tahu itu. Supaya orang bisa tahu kesalahannya. Bukan mempermalukan, tapi memberitahukan kesalahannya. Supaya membawa dia kepada kebenaran. Itu yang Paulus mau sampaikan. Yang ketiga, yang terakhir, ini menjadi pesan Paulus kepada setiap orang percaya. Siap sedia memberitakan firman Tuhan. Kenapa dikatakan siap sedia? Baik atau tidak baik? Karena inilah yang terjadi pada kita. Kalau kita ditanya, Molo Sadarion, Mateho, kau mati dan kau harus pulang ke hadap Tuhan. Apakah kau sudah siap? Ada banyak orang gak siap. Kenapa? Karena dia masih menyadari dosanya. Karena itulah sebelum kita dipanggil, kita harus sampaikan firman
supaya orang yang menerima firman mengakui dosanya. Karena itulah harus siap sedia menyampaikan firman. Jangan sampai nanti orang-orang keluarga kita itu meninggal tapi tidak mendengarkan firman. Tapi tidak di dalam mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Kenapa? Paulus bilang, apa yang harus dicontoh oleh orang-orang Kristen zaman sekarang, seperti yang diajarkan oleh Paulus, ini yang harus kita bilang juga. Bukan hanya Paulus yang mengatakannya. Orang-orang percaya harus mengatakan ini. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, mari sama-sama kita baca. 2 Timotius 4 ayat 7, kita sama-sama mengucapkannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Maka orang-orang Kristen ketika dibilang, apakah kau sudah siap dipanggil Tuhan? Sudah siap. Kenapa? Aku sudah mencapai garis akhir. Aku sudah mengakhiri pertandingan. Dan aku sudah memelihara iman. Itulah yang mau diajarkan Paulus kepada Timotius, kepada orang Kristen zaman sekarang. Supaya kita juga hidup di dalam iman itu. Maka kita harus beritakan firman kepada keluarga kita. Suami harus kasih firman sama istri. Istri juga harus kasih firman sama suami. Orang tua harus kasih firman sama anak-anak. Makanya berbahagialah Amang John Firman. Gak harus dikasih tahu firman sama Amang John. Beliau namanya sudah John Firman. Coba bayangin Bapak Ibu. Luar biasa Amang John. Bapak Ibu, penting sekali kita memberitakan firman. Maka firman ini yang senantiasa membawa kita untuk melihat bagaimana Tuhan menjawab, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Karena firman Tuhan itulah yang menyembuhkan. Karena firman Tuhan itulah yang menyelamatkan. Karena firman Tuhan itulah yang memberi jaminan kepastian. Keselamatan hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Maka jangan lupakan firman Tuhan. Tapi kapanpun, dimanapun, sampaikan firman. Dang bui songoni amang. Ingot hatani Tuhan. Dang bui songoni inang. Ingot hatani Tuhan. Dang bui songoni anakku. Ingat firman Tuhan ya. Itulah yang dimaksud Paulus. Dan sabar. Kadang-kadang orang tidak sabar. Mau cepat berubah. Kok nggak berubah-berubah juga Amang Pendeta? Udah kita lakukannya samanya tapi nggak berubah juga. Sabar. Berubah itu urusan Tuhan. Urusan kita beritakan firman. Urusan kita tunaikan tugas pelayanan. Urusan manusia berubah. Urusan manusia bertobat itu urusan Tuhan. Tapi harus kita ingat, Tuhan mau kita dipakai untuk memberitakan firman. Supaya orang mendengarkan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, lewat pemberitaan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Pada masa itu ada tantangan yang dihadapi oleh Timotius. Dan Tuhan memampukannya di dalam pengajaran yang sudah disampaikan oleh Paulus. Karena itu Tuhan, kami pun sejak kecil sudah mendengarkan firman-Mu. Maka Tuhan berkati setiap firman Tuhan, supaya kami merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Maka itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Maka firman Tuhan yang menolong kami, menyembuhkan kami, bahkan memberikan pengharapan bagi kami. Tuhan, kami tidak mampu melakukan dan menghadapi segala sesuatu, tapi kuasa firman-Mu sanggup untuk melakukan segala hal yang mustahil di dunia ini menjadi mungkin bagi Tuhan. Karena itu Bapa, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu, agar firman Tuhan itu termaterai di dalam kehidupan mereka, sehingga firman Tuhan juga dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami.
sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai jemaat, sebagai pelayan pun. Mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat memberitakan firman Tuhan. Kami bersyukur juga Bapa untuk jemaat-Mu yang bersuka cita di dalam ulang tahun pernikahan mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ramses Syahaan, Ibu Happy Borus Timorang. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menyertai mereka, mengikat mereka di dalam keluarga yang penuh dengan kasih kepada Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun, anak Tabita Ana Perlina Simanjuntak, untuk saudari Merina Baban, Amang Penatua Haris Pahala Manalu, anak Devita Sari Romora, anak Epran Joy Panggabean, anak Tuhan Eunike Briel Sitompul, Ibu Lydia Sari Teresia Syahaan. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menyertai mereka, dan firman-Mu yang memberikan jaminan umur panjang ada di tangan kanan, umur kiri kehormatan. Tuhan, itu hanya Engkau berikan, dan firman-Mu yang menjamin semua itu. Maka berkatilah Tuhan semua anak-anak-Mu, sebagaimana Engkau sudah merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, agar mereka tetap berpegang kepada firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Tuhanlah yang menyertai di sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.